Salam saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Mari kita mengambil waktu khusus pada hari ini. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan lewat renungan saat teduh kita. Kita mau menyembah Dia, kita mau bersyukur kepadanya, sebab Dia itu baik. Dia sangat baik. Dia sungguh berarti. Dia pribadi yang lembut. Dia pribadi yang mengasihi kita. Mari kita naikkan pujian ini. Seperti rusa yang haus, demikianlah hidupku dan hidupmu, haus terus akan Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Engkaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan sekali lagi, seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Engkaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Panggil Dia Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kita menyadari Dia sungguh berarti. Dialah segalanya, saudara. Dia segala-galanya. Biarlah hari ini adalah waktu kita untuk terus bersekutu menyembah Dia, karena Dialah segalanya. Dia sungguh berarti. Sebab tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang dapat memberikan keselamatan kecuali hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Panggil Dia Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku.
segalanya dalam hidupku, Kau segalanya Bapa. Biarlah hati ini dipenuhi Roh-Mu, biarlah hati ini didapati terus menyembah-Mu, biarlah hati ini didapati terus melekat kepada-Mu. Sungguh berarti, haleluya, Kau baik Tuhan, Kau baik Bapa. Besar anugerah-Mu, besar sungguh anugerah-Mu. Kau sangat baik, Kau sangat baik. Haleluya, glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Kau masih memberikan kesempatan untuk terus memuji, memuliakan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu. Kau yang layak ditinggikan, Kau tiada duanya, Allah yang hidup. Haleluya, Kau sungguh berarti, Kau berarti dalam hidupku, Kau berarti dalam keluargaku, Kau berarti dalam pekerjaanku, Kau sungguh berarti dalam pelayananku, Kau sungguh berarti di dalam hidupku. Haleluya, terima kasih. Ini hidupku Bapa, ini hidupku yang ku persembahkan padamu. Kau menilik hatiku, oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku. Bapa dalam sorga, Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Allah Roh Kudus, Allah yang terus melingkupi setiap kami. Ini hati kami Tuhan, dengan penuh kerinduan terus menyembah-Mu, memuliakan-Mu. Kami membangun terus manusia roh kami Tuhan, sehingga manusia roh kami tetap kuat di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau merenungkan firman-Mu hari ini Tuhan. Lewat saat teduh kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa dengan saya pada hari ini lewat saat teduh kita saudaraku. Dan saya akan melanjutkan kurang lebih sudah mau 1 minggu ini. Kita akan masuk di hari Pentakosta pencurahan Roh Kudus. Dan sebelum kita masuk di hari pencurahan Roh Kudus, kita mengerti akan lambang-lambang Roh Kudus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya akan berbicara tentang lambang Roh Kudus, yaitu burung merpati, saudaraku. Mari kita buka firman-Nya. Firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasal yang ketiga. Lukas pasal yang ketiga, saudara.
Lukas pasal yang ketiga ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-23. Lukas pasal yang ketiga ayatnya yang ke-21 hingga ayat 23. Saya akan bacakan. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ketika Yesus mulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf dan Eli. Nah, perhatikan baik saudaraku, di ayat 21 dan 22 bilang begini. Sekali lagi saya akan bacakan. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus dibaptis saudaraku dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Nah, garis bawahi, turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, saudaraku. Jadi di sini jelas, saudaraku, firman Tuhan mengatakan bahwa turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Jadi ketika Yesus mengalami baptisan yang ditenggelamkan di dalam air dan keluar, saudaraku, maka turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Jadi hari ini saya akan menjelaskan, saudaraku, burung merpati adalah lambang Roh Kudus, saudaraku. Nah, kita akan belajar, saudaraku, tentang burung merpati ini, saudaraku. Kenapa dipakai sebagai lambang Roh Kudus, saudaraku? Nah, hal yang pertama, saudaraku, yang ingin saya bagikan di dalam firman Tuhan, Matius pasal yang ke-10 ayat 16. Matius pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-16, saudaraku, mengatakan demikian. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, saudaraku. Yesus berkata, saudaraku, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, saudaraku. Jadi ternyata, saudaraku, ketika Yesus mengutus murid-muridnya, dan juga kebenaran firman Tuhan ini datang kepada kita, Dia mengutus saudara dan saya, saudaraku. Dikatakan, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, yang saya bahas di sini adalah merpatinya, saudaraku. Dikatakan bahwa tulus seperti merpati. Jadi ternyata merpati itu dilambangkan dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena merpati memiliki sifat yang tulus. Sebab dikatakan tuluslah seperti merpati. Kata tulus di sini artinya dengan penuh kemurnian, saudaraku. Dia tulus, murni, saudaraku. Apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan, itu tulus. Tidak ada embel-embelnya. Artinya tidak ada udang di balik batu, ya. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Dia murni, ya. Dia tulus, saudaraku. Ya, sehingga apa yang dia lakukan motivasinya hanya untuk Tuhan. Apa yang dia kerjakan hanya untuk Tuhan. Nah, makanya, saudaraku, kenapa Roh Kudus dilambangkan sebagai burung merpati? Karena dia punya sifat yang tulus. Nah, oleh sebab itu, ketika seseorang mengalami kuasa Roh Kudus dalam hidupnya, dia akan mengalami ketulusan, saudaraku. Wow, ini luar biasa. Mari, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, undang terus Roh Kudus dalam hidupmu. Maka dia akan memenuhi hidupmu dan hidupku
Sehingga akan ada ketulusan hati yang ada di dalam hidup kita, saudaraku. Nah, oleh sebab itu, saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita ketahui hari ini itu memerdekakan saudara dan saya, saudara. Sehingga apa? Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka saya percaya pelayanan kita akan penuh dengan ketulusan. Ya. Istri melayani suami dengan penuh ketulusan, suami melayani istrinya dengan penuh ketulusan, anak-anak melayani papa mamanya, keluarganya dengan penuh ketulusan. Ketika diberi tanggung jawab dalam sebuah pelayanan, dilakukan dengan penuh ketulusan, dengan penuh kemurnian, saudara. Kenapa? Karena ada Roh Kudus, saudaraku. Roh Kudus memenuhi hidupnya, saudara. Sehingga apa yang dia lakukan murni. Ketika kita berbuat baik sama orang, ya karena saya tulus berbuat baik sama dia. Sekalipun dia nggak berbuat baik, nggak apa-apa. Saya tetap berbuat baik karena yang saya lakukan adalah untuk Tuhan, bukan untuk saya, saudara. Nah, oleh sebab itu, mari undanglah Roh Kudus dalam hidup kita. Undanglah dia dalam hidup kita, maka akan ada ketulusan terus dalam hidup ini. Sehingga ketika kita melayani, ketika kita bekerja, ketika kita beraktivitas, saudaraku, kita akan menjadi orang yang penuh dengan kemurnian. Dia beribadah murni. Dia menyembah Tuhan karena murni, tulus. Dia berdoa tulus. Dia mengasihi Tuhan karena tulus. Bukan karena dia ingin diberkati, saudaraku. Ada orang menyembah Tuhan karena ingin diberkati. Oh no. Kita bukan orang yang menyembah Tuhan untuk diberkati. Kita bukan orang yang berdoa untuk diberkati. Kita bukan untuk orang yang datang sama Tuhan kan supaya diberkati, enggak. Karena kita cinta akan Tuhan dengan penuh ketulusan, murni, saudaraku. Enggak ada campur aduk, dengan penuh kemurnian. Amin. Jadi lambang Roh Kudus, ya, yaitu burung merpati, ya, memiliki sifat dengan penuh ketulusan. Nah, apalagi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, burung merpati itu dia penuh kasih, saudaraku. Ya, dia penuh kasih. Makanya perhatikan burung merpati, saudaraku. Kalau saudara lihat burung merpati, itu selalu segerombolan atau dia berkumpul banyak, saudaraku. Ya, dia nggak pernah sendiri-sendiri, saudaraku. Dia selalu berkumpul banyak. Itu selalu rame. Ibaratnya kalau dibilang mereka dalam satu komunitas, saudaraku. Ya, dalam satu komunitas. Ketika mereka terbang pun sama-sama, saudaraku, dalam satu komunitas. Nah, Roh Kudus dalam hidup kita ingin mau kita, saudaraku, penuh kasih dalam sebuah komunitas yang penuh kasih, saudaraku, sehingga tidak ada perbedaan. Mari, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita bergaul sama orang penuh kasih. Kita nggak melihat karena sukunya, kita nggak melihat karena hobinya, kita nggak melihat karena oh saya ini dari suku ini, saya suku Biak, saya mengasihi orang Biak saja. Saya suku Jawa, oh mengasihi orang Jawa saja. Oh enggak. Ya, tetapi dengan penuh kasih, siapapun kita bisa terima, saudaraku. Makanya mari buka hati untuk banyak orang. Nah, ketika Roh Kudus, saudaraku, terlibat dalam hidup kita, maka Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita itu, saudaraku, yang akan membuat kita bisa menerima banyak orang. Amin. Ya. Oleh sebab itu, saudaraku, mari Roh Kudus yang penuh kasih itu, ya, yang terlibat dalam hidup kita, yang memenuhi hidup kita, saudaraku, maka kita bisa berbuat kasih kepada banyak orang. Mari umat Tuhan, jemaat Tuhan, siapapun saudara yang saat ini mendengarkan firman Tuhan, mari jangan bikin geng-geng tersendiri. Karena Roh Kudus itu penuh kasih. Jadi kasihilah musuhmu, saudaraku. Kalau ada orang yang sempat menghinamu, mengolokmu, ada orang yang gak suka denganmu, libatkan Roh Kudus. Karena ketika engkau melibatkan Roh Kudus, engkau bisa mengasihi dia. Engkau bisa memberkati dia.
engkau bisa berdoa buat dia. Oleh sebab itu, Roh Kudus harus terlibat dalam hidup kita, saudaraku. Nah, burung merpati juga, saudaraku, memiliki sifat yang lemah lembut, saudaraku. Ya, ada kelembutan. Makanya Yesus mengajarkan buat saudara dan saya, belajarlah padaku karena aku ini lemah lembut, saudaraku. Nah, ternyata seseorang yang mengalami Roh Kudus dan Roh Kudus ada dalam dirinya, maka hidupnya akan penuh dengan kelemah lembutan. Kalau bicara lembut karena suku, ya saya percaya orang Jawa pasti lebih lembut daripada saya orang Papua, saudaraku. Tapi puji Tuhan, kelembutan bukan berbicara tentang suku, saudaraku. Kalau bicara suku, wah, orang Jawa banyak diterima. Saya Tampias, saudaraku. Ya kan? Nah, oleh sebab itu bersyukur kepada Tuhan. Lemah lembut bukan karena suku, tapi di sini berbicara tentang lemah lembut adalah mudah dibentuk, saudaraku. Nah, orang yang mengalami Roh Kudus dalam hidupnya akan mudah dibentuk. Yang percaya katakan amin. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, mari libatkan Tuhan dalam hidup kita. Libatkan Roh Tuhan, Roh Kudus dalam hidup kita. Maka kita akan mudah dibentuk. Nah, salah satu bagian ini, saudaraku, situasi yang sekarang terjadi dalam COVID-19 ini, saudaraku, ini akan banyak pembentukan yang biasa bekerja secara gamblang atau secara besar-besaran, yang artinya secara bebas, saudaraku, ya. Nah, sekarang mulai ada pembentukan, harus mengalami protokol kesehatan, saudaraku, ya. Yang tadinya kita biasanya salaman, saudaraku, ya, akhirnya harus jaga jarak, saudaraku, ya, dengan salam sehati, saudara. Ya, yang tadinya biasanya mungkin cipika-cipiki, saudaraku, harus jaga jarak. Nah, ini adalah salah satu pembentukan. Atau mungkin saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang tadinya biasa dia keluar rumah, saudaraku, ya, yang di luar sana kita bisa nikmati, tapi harus tinggal di rumah, saudaraku. Dengar baik-baik, ketika kita melibatkan Roh Kudus dalam hidup ini, kita akan mudah dibentuk. Karena ketika Roh Kudus membentuk hidup kita, Tuhan membentuk hidup kita, saya percaya akan jauh lebih indah hasilnya, saudaraku. Amin. Akan jauh lebih indah, kita akan menerima hasilnya. Karena kelemah lembutan orang yang mudah dibentuk tidak akan pernah menipu hasil. Amin. Nah, oleh sebab itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari jadilah orang yang terus melibatkan Roh Kudus, maka kita akan mudah dibentuk. Nah, oleh sebab itu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perhatikan firman Tuhan kembali. Apa sifat daripada burung merpati lagi, saudaraku? Ya, sifatnya adalah dia penuh kasih, saudaraku. Ya, artinya apa? Dia penuh akan kasih, tidak suka menyakiti, saudaraku. Coba saudara lihat saja burung merpati, atau ketemu, ya, saya pernah melihat kerumunan burung merpati, saudaraku, ya. Ketika saya mendekat mencoba untuk mengusik dia, saudaraku, dia nggak membalas, saudaraku. Dia nggak membalas, ya. Dia nggak mematok, saudaraku, ya. Nah, ini artinya burung merpati ketika dia hendak diusik, dia tidak melakukan tindakan untuk membalas. Dengar baik-baik. Kenapa Roh Kudus dilambangkan sebagai burung merpati, saudara? Karena ternyata burung merpati tidak mudah membalas, bahkan tidak membalas apapun ketika dia diusik. Seseorang yang mengalami Roh Kudus dan Roh Kudus ada dalam dirinya, ketika ada orang yang mengusik hidupnya, dia tidak akan membalas, karena Roh Kudus tidak suka membalas, saudaraku. Jadi mari libatkan Tuhan dalam hidupmu. Engkau tidak akan membalas sedikit pun ketika ada orang berkata hina tentangmu, ketika ada orang yang menuliskan
kata-kata di status hina tentang hidupmu, engkau tidak akan membalas. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Engkau akan berdoa dan memberkati dia. Engkau akan berdoa dan memperkatakan firman kepadanya. Jadi inilah, saudaraku, sifat daripada burung merpati itu, yaitu menjadi yang lemah lembut dan tidak suka membalas. Nah, apalagi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, burung merpati juga dilambangkan sebagai tanda kesetiaan. Dalam sebuah acara pernikahan, ya, kalau seseorang pas dalam acara pernikahan, perhatikan baik-baik, walaupun tidak semuanya, tetapi seringkali yang juga saya pernah lihat, mungkin saudara dan saudaraku, Bapak Ibu pernah juga melihat, ketika dalam acara sebuah pernikahan, ada sepasang burung merpati yang mereka lepaskan, saudaraku. Ya. Ini menandakan bahwa sebuah kesetiaan, melambangkan sebuah kesetiaan, saudaraku. Jadi hal yang luar biasa, saudaraku. Burung merpati itu tetap setia dengan pasangannya, saudaraku. Nah, dengar baik-baik. Ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita dan terus kita libatkan, saudaraku, dan Roh Kudus terus ada dalam diri kita dan terus kita alami, saudaraku, maka saya mau beritahu, dia tetap setia buat saudara dan saya. Amin. Dia tetap setia. Dan burung merpati ini juga, saudaraku, setia dengan pasangannya. Artinya, ketika seseorang melibatkan Roh Kudus dalam hidupnya, dengar baik-baik, suami istri akan tetap setia. Amin. Tidak mudah berkata cerai, saudaraku. Tidak mudah berkata pisah. Tidak mudah berkata, oh kamu saya tinggalkan. Saya tidak suka denganmu. Ternyata saya nggak cocok lagi denganmu. Oh tidak, saudaraku. Tapi ketika Roh Kudus terus terlibat dalam hidup kita, Roh Kudus terus ada dalam diri kita, saudaraku. Ketika suami istri mungkin ada konflik, ketika suami istri ada salah paham, ketika suami istri, saudaraku, atau keluarga atau siapapun, saudaraku, dalam hubungan suami istri, mereka akan tetap setia, saudaraku. Karena perbedaan bukan untuk saling menyakitkan, tapi perbedaan untuk saling membentuk karakter satu dengan yang lain. Karena Roh Kudus ada tinggal di tengah-tengah mereka. Amin. Jadi itulah, saudaraku, kenapa merpati dilambangkan sebagai lambang Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu penuh dengan kesetiaan. Mari tetap setia dengan dia, karena dia tetap setia dengan kita. Karena sekali-kali dia tidak akan meninggalkan kita. Sekali-kali dia tidak membiarkan kita. Adapun kita terpuruk, adapun kita mungkin rasa putus asa, sekali-kali dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tetap setia buat saudara dan saya. Dia ada buat saudara dan saya, saudaraku. Jadi inilah, saudaraku, kenapa merpati dilambangkan sebagai lambang Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah setia, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah lewat renungan pada hari ini, saudaraku, kita terus mau mengalami Roh Kudus sebagai orang yang tetap setia. Setia untuk melayani Tuhan, setia dengan pasangan, setia untuk melakukan pekerjaan Tuhan dalam hidup ini. Karena ketika kita melibatkan Roh Tuhan, maka sesungguhnya Dia akan memampukan kita. Dia akan terus memberikan kita kekuatan. Karena ketika seseorang melibatkan Tuhan dalam hidupnya, sekali lagi, sekali-kali dia tidak akan meninggalkan kita. Mari tundukkan kepala kita, saudaraku. Biarlah yang kita lakukan ini penuh ketulusan. Roh Kudus ingin menyelidiki hatimu dan hatiku. Adakah ketulusan
Adakah kemurnian hari-hari ini? Atau justru engkau melayani sudah tidak penuh dengan kemurnian, supaya ada imbalan, supaya ada orang yang memperhatikan, atau supaya engkau dapat berkat, saudaraku. Mari libatkan Roh Kudus. Ampuni saya, Tuhan. Semakin engkau rindu diberkati, semakin engkau rindu untuk dibalaskan dalam hidupmu. Apa yang kau lakukan, saudaraku, dengar baik-baik, engkau akan semakin putus asa, saudaraku. Karena apa yang kau lakukan, apa yang kita lakukan bukan untuk Tuhan, tapi hanya untuk menyenangkan diri kita, saudaraku. Saudara, mari kita minta Roh Kudus selidiki hatiku, Tuhan. Selidiki batinku. Apakah aku melayani dengan penuh kemurnian, dengan penuh ketulusan, ataukah hanya untuk kepentingan diriku sendiri? Apakah untuk supaya aku dihargai? Apakah supaya aku dihormati? Tapi biarlah semata-mata yang aku lakukan, itu aku lakukan hanya untuk-Mu, ya Tuhan. Selidiki aku, Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Biarlah Engkau dapati aku tetap setia, Tuhan. Aku butuh Roh-Mu yang kudus. Tanpamu aku gak bisa setia. Tanpamu aku gak bisa, Tuhan. Aku mau setia di ladang pekerjaan-Mu. Aku mau setia dengan perkara-perkara kecil yang Kau percayakan bagiku. Ini aku, Tuhan. Selidiki aku, Bapa. Selidiki batinku. Oh, selidiki aku, Tuhan. Lihat hatiku, Bapa. Jika ada yang salah, tuntun aku, bersihkan aku, murnikan aku, Tuhan. Murnikan aku. Selidiki aku, Tuhan. Dia tahu hatimu. Dia tahu apa yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini. Libatkan Dia, maka engkau akan menjadi orang-orang yang mudah dibentuk. Saya akan berdoa. Letakkan tangan kananmu di dadamu. Bapa dalam sorga, hari ini tangan kami, Tuhan, yang kami letakkan di dada kami.
Kami mau mengalami Roh-Mu yang kudus. Dicurahkan atas kami, Bapa. Dicurahkan atas hidupku. Sehingga didapati aku adalah orang yang memiliki hati yang tulus. Memiliki hati yang tetap setia. Dan penuh kasih, Tuhan. Aku mau mengampuni orang-orang yang menyakiti hatiku. Aku boleh belajar mengampuni orang-orang yang melukai hatiku. Karena hidupku dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapa di dalam sorga, hamba-Mu berdoa saat ini. Jamah umat-Mu Tuhan, jamah penuhi Tuhan. Dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Adapun yang mereka kerjakan, adapun yang mereka lakukan hari-hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa dengan ketulusan hati untuk mereka bertindak, dengan kasih-Mu mereka bekerja Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ditemukan ada yang retak dalam rumah tangga mereka, jika ditemukan Tuhan ada yang mulai kendor dalam hubungan suami istri, kesetiaan mereka, hari ini hamba-Mu minta di dalam nama Tuhan Yesus, satukan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Firman-Mu yang kami ketahui terus memerdekakan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Saya percaya kita menjadi pribadi yang terus berkobar-kobar akan kuasa Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.